hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi spoileran untuk komik Magic Emperor-nya. Di part sebelumnya, akhirnya Zovan membawa UWR dan mentraining UWR supaya dia itu siap sparring dengan Humeir dalam waktu 3 bulan. Selain itu, Zovan juga akhirnya berhasil menembus tahap 8 ranah surga yang mendalam dan juga sedikit membocorkan rencana yang akan dia lakukan untuk Sekte Moche nantinya. Lalu, di part kali ini, Zovan akan kembali mengacau meski hanya sebentar. Tapi, itu cukup untuk membuat seseorang sampai kena mental. Dan untuk yang tanya link sawer, linknya ada di kolom deskripsi. Bisa cek di sana ya bang ya. Tinggal diklik saja, nanti langsung didirect menuju ke tempat donasi. Oke, lanjut ke part 97. Nah, part kali ini Ane ambil dari bab 548 sampai dengan 554. 7 bab. Ya, meski 7 bab, tapi ini agak pendek karena kemarin banyak yang gua otak-atik teksnya karena susah banget untuk dipahami, sorry banget. Jadi mungkin durasinya hanya akan sekitar 1 jam. Padahal biasanya kalau 7 bab itu bisa 1,5 jam, tapi ya udahlah ya, nikmatin aja. Yang penting kan enjoy ketika mendengarkan. Sebelum mulai, nah disclaimer dulu lur. Di part kali ini akan ada beberapa percakapan dari beberapa tetua, Liu Su dan Humeir, yang mana di sini tuh agak belibet dan agak bingung. Ane sulit untuk menerjemahkannya seperti yang Ane bilang tadi. Jadi ini sesuai dengan apa yang Ane pahami. Semoga yang menurut Ane masuk akal juga masuk akal untuk kalian. Dan kalau mungkin nanti ada kesalahpahaman sedikit ataupun penyebutan, boleh banget untuk dikoreksi. Seperti biasa bisa dikoreksi di kolom komentar ya lur. Oke, mari kita mulai saja. Openingnya agak lama ini hari ini. Salam pada tetua batu dan tetua kedua. Salam untuk guru dan juga penatua batu, kata Humeir dan Liu Su. Mereka bergantian saling memberikan hormat pada 3 orang tua yang ada di hadapan mereka. Kini mereka ada di dalam sebuah rumah kayu kuno yang tampak cantik. Di depan mereka ada 3 tetua seperti yang tadi dikatakan. Mereka berambut putih dan duduk menatap mereka. Ketiganya memiliki wajah yang tegas dan tampak arogan. Salah satu dari mereka terlihat berbadan kurus tapi melihat Humeir dengan tatapan cabul. Dia adalah tetua kedua yang merupakan guru dari Humeir. Orang tua ini dikenal sebagai rubah cabul atau juga disebut sebagai tetua kedua. Seorang lagi dikenal dengan nama tetua Si Jifen. Dia itu adalah master dari Guihu. Ini karakter baru dan memiliki jabatan sebagai tetua batu. Nah, di sini nanti tetua Si Jifen akan dipanggil sebagai tetua Si. Lalu yang terakhir adalah seorang tetua yang adalah master dari Liu Su. Mari sebut saja orang ini sebagai tetua ketiga. Kini ketiga tetua itu memandang Humeir dan Liu Su. Lalu tidak jauh dari mereka ada seorang laki-laki muda yang berdiri dengan tatapan bosan. Bahkan beberapa kali dia terlihat menguap. Tapi meskipun seperti itu, pria ini sama sekali tidak bisa menyembunyikan keganasan yang ia miliki. Aura membunuh terus terpancar dari dalam tubuhnya. Tetua Si kemudian melirik pria itu dan berkata, "Guihu, meski auramu besar karena teknik kultivasimu, tapi kau harus mencoba yang terbaik untuk menahannya. Dengan begitu kamu bisa menyembunyikan senjata terkuatmu dan membuat lawanmu menjadi lengah." Guihu segera mengangguk dan kemudian berkata dengan hormat, "Terima kasih guru atas saran Anda. Saya pasti akan mengingat pesan Anda ini." Setelah mengatakan itu, Guihu segera menarik nafas dan aura yang keluar dari tubuhnya pun segera berkurang dengan drastis, hingga aura itu hanya tersisa setengahnya. Walaupun bagi orang dengan kultivasi yang rendah itu masih akan merasakan tekanan dari aura Guihu. Tetua ketiga kemudian berkomentar,
Guihu memang layak menjadi pemimpin dari murid dalam. Kultivasinya sungguh kuat, dan teknik yang sudah terasa hingga sangat dalam. Dengan kemampuannya ini, sekarang dia tidak akan kalah dari siapapun di dalam sekte. Dan dia bahkan tidak perlu bertarung untuk menjadi murid elit. Tetua memang benar, senior sungguh luar biasa. Jika bukan karena bantuan dari senior Guihu, mungkin kami tidak akan bisa masuk ke jajaran murid elit, kata Liu Su sambil memuji dan merendah. Tetua Si kemudian melambaikan tangannya dan dia berkata, "Kalian tidak perlu khawatir, Guihu pasti akan membantu kalian untuk masuk ke jajaran murid elit. Lagi pula, jika banyak murid elit yang berasal dari fraksi kita, itu akan membawa banyak keuntungan bagi kita." Tetua ketiga dan kedua pun segera mengangguk dan menyetujuinya. Lagi pula, di dalam sekte Moche ini, selama murid mereka itu menjadi bagian dari murid elit, maka master mereka atau guru mereka itu akan mendapatkan hak untuk memanfaatkan sumber daya di dalam sekte. Dengan begitu, mereka jelas akan mendapatkan banyak keuntungan. Setelah itu Tetua Si terlihat menghela nafas dan dia berkata, "Namun, aku tidak menyangka kalau Qi Jifu dan Bai Jifu akan benar-benar mendapatkan banyak dukungan dan membawa kembali kedua muridnya ke dalam sekte. Dengan begini jelas mereka akan mengambil 2 dari 5 tempat yang ada di jajaran murid elit." Tetua kedua kemudian berkata, "Bagaimana itu tidak? Jelas sekali mereka hanya iri pada kita. Karena dari tahun ke tahun jajaran murid elit selalu jatuh ke tangan kita. Aku yakin mereka hanya ingin menjatuhkan kita dan mendukung kedua orang tua itu dan membebaskan kedua muridnya. Mungkin di belakang semua ini mereka sudah membuat kesepakatan untuk mendapatkan keuntungan." Mendengar itu semua orang pun tampak mengangguk dan setuju. Memang pada dasarnya itu adalah sesuatu yang sangat normal dan dilakukan di dalam sekte Moche. Lalu tetua ketiga kemudian berkata lagi, "Kali ini kita akan kehilangan 2 tempat, tapi kita tidak bisa melakukan apapun saat ini. Jadi mari kita lupakan saja. Kita tidak perlu terlalu mengkhawatirkan masalah sepele ini. Lagi pula kita masih bisa makan daging. Jadi tidak masalah jika kita memberikan sedikit sup untuk orang lain. Lagi pula dengan begini, amarah dari fraksi lain bisa diredam. Dan itu juga akan menjadi keuntungan bagi kita. Sekarang kita hanya harus memikirkan cara untuk menyingkirkan para unggulan yang akan berpotensi untuk mengganggu kita nantinya. Kita tidak boleh membiarkan kerugian ini terus terjadi di masa depan." Begitu semua orang mendengar ini, mereka pun semua mengangguk dan menyetujuinya. Lalu setelahnya, Liu Su kemudian tampak mengerutkan kening dan berkata, "Tetua, saya masih punya satu permintaan. Bisakah saya mengatakannya?" "Katakan." Liu Su kemudian berkata, "Baru-baru ini Master Sekte merekrut seseorang dari luar sekte. Dia bernama Suo Fan. Dan sekarang dia ditempatkan di kamar budak. Tapi, jika boleh, saya ingin mengetahui asal-usul dari anak ini," kata Liu Su dengan mata penuh keseriusan. Para tetua mengerutkan kening dan kemudian Tetua Si berkata, "Memangnya kenapa? Dia hanyalah seorang murid yang dikirim ke kamar budak. Artinya, dia juga hanyalah seorang budak. Memangnya kamu ada masalah apa dengan anak itu?" Liu Su tampak serius dan dia berkata, "Anak itu sungguh terlalu aneh. Dia orang pertama yang dikirim ke kamar budak sesaat setelah kedatangannya di dalam sekte ini. Padahal bakat ini tidak terlalu buruk. Bahkan dia juga belum melakukan dosa apapun. Sesungguhnya ini terlalu mencurigakan. Karena itu saya berusaha untuk menyelidikinya. Bahkan saya sebelumnya mengirim Hu Mei'er untuk menyingkirkan anak itu. Tapi justru kejadian yang lebih aneh terjadi. Karena anak itu hanya di tahap 7 ranah surga yang mendalam, tapi dia bisa mengalahkan Hu Mei'er. Bahkan Hu Mei'er mengatakan kalau dia tidak bisa memberikan perlawanan apapun." Mendengar ini, Tetua Si dan tetua ketiga mengerutkan keningnya. Lalu ketua ketiga berkata,
Ini benar-benar terlalu aneh. Jika dilihat dari kemampuannya, tidak seharusnya anak itu bisa melakukan ini. Apa dia seekor monster? Apa dia adalah kaki tangan dari Master Sekte? Tetuasi, apa menurutmu rencana ini ditujukan untuk kita? Lagi pula kita cukup berlebihan dalam beberapa dekade terakhir. Tetuasi tampak mengerutkan keningnya dan kemudian menghela nafas panjang dan dia menjawab, sesungguhnya rencana dari Master Sekte sama sekali tidak bisa diprediksi. Dia adalah orang yang kejam dan bisa melakukan apapun. Tapi ini adalah masalah yang serius dan kita harus segera menyingkirkan bibit benalu ini. Kalau tidak, maka kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Terlebih lagi jika semua ini memang adalah rencana dari Master Sekte. Apa maksud Anda? Apa Anda ingin menyingkirkan anak itu? Lalu siapa yang harus pergi? Kata tetua kedua. Tetuasi melihat semua orang dan berkata, dari apa yang Liu Shu katakan, anak ini sangatlah aneh. Kekuatannya jauh melebihi basic kultivasinya sendiri. Selain itu, jika kita mengirim orang lain, mungkin itu akan membuat keributan dan Master Sekte bisa menjadi marah. Karena itu lebih baik aku sendiri yang pergi ke sana dan menyelesaikan anak ini dengan satu pukulan. Apa? Anda sendiri yang ingin melakukannya? Kata tetua ketiga. Lalu dia melanjutkan, tidak, di dalam sekte terdapat aturan bahwa tetua tidak boleh menyerang murid, bahkan jika itu adalah para budak. Dulu saat kita ingin mencari material kultivasi dari para budak pun, itu hanya bisa dilakukan pada hari-hari tertentu. Apalagi sekarang sudah ada Surafield, para tetua tidak diizinkan untuk mengganggu kamar budak lagi. Jika kamu sampai tertangkap, maka itu akan menjadi masalah yang sangat serius. Tapi Tetuasi melambaikan tangannya dan dia berkata, apa yang kamu takutkan? Memangnya aku akan semudah itu tertangkap? Lagi pula jika aku tertangkap pun, siapa yang berani menghukumku? Jika itu sampai terjadi, maka sekte sendirilah yang akan dirugikan karena kehilangan kekuatan tempur. Liu Shu, katakan di mana anak itu sekarang? Anak itu ada di pemakaman Husan, jawab Liu Shu. Baiklah, itu tempat yang tenang untuk melakukan eksekusi tanpa disadari orang lain. Aku akan pergi, kalian jagalah tubuhku. Aku akan segera kembali, kata Tetuasi. Begitu selesai mengatakan kata-kata ini, segera Tetuasi duduk bersila dan jiwanya pun keluar dari tubuh dan melesat seperti meteor. Kini Liu Shu dan lainnya segera berjaga di ruangan itu dan menghindari jika sampai ada orang yang mungkin akan menyerang tubuh dari Tetuasi. Dan setengah jam pun berlalu. Bersamaan dengan hembusan angin, asap abu-abu muncul dan sosoknya pun tampak di atas pemakaman Huosan. Kini Tetuasi tampak mencari jejak dari Suofan dan dia terus melihat ke sana kemari tapi cukup kesulitan untuk menemukan keberadaan Suofan. Bahkan dia pun sampai mengutuk. Sampai akhirnya dia merasakan fluktuasi energi yang sangat tipis. Tetuasi segera melihat ke sumbernya dan akhirnya dia bisa menemukan bahwa rupanya fluktuasi itu berasal dari sebuah penghalang di tengah makam. Pada dasarnya, ahli biasa tidak akan mungkin bisa merasakan fluktuasi energi ini. Tapi, karena Tetuasi berada di ranah virtual, dia pun bisa merasakannya. Tetuasi segera bergegas maju dan menghantam penghalang di tengah makam itu. Tapi dia segera terpental seperti orang yang membenturkan dirinya ke dinding. Tetuasi tidak bisa masuk dan kemudian mundur ke belakang. Kini ekspresi Tetuasi berubah menjadi suram dan dia segera bergegas kembali. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melanjutkan penyerangan ini. Di sisi lain, Suofan sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di luar penghalang, seolah-olah tidak ada apapun yang terjadi. Wah! Segera jiwa Tetuasi kembali ke tubuhnya dan dia pun membuka matanya. Segera setelah itu, Tetuasi memuntahkan seteguk darah berwarna merah segar, dan kulitnya pun kini berubah menjadi pucat. Tetuasi, ada apa? Kata tetua ketiga dengan wajah cemas.
Sedangkan yang lain pun tampak bingung dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tetua Si kini tampak ketakutan dan dengan terbata-bata dia berkata, Tetua Agung ada di sana. Begitu mengatakan ini, semua orang tampak terkejut. Mereka tidak percaya bahwa rupanya Tetua Agung sendirilah yang melindungi Suofan. Mereka benar-benar tidak memiliki peluang untuk melakukan apapun jika ada Tetua Agung di sana. Setelah merenung sebentar, tetua ketiga pun berkata, Tetua Si, apa kamu yakin kalau itu adalah benar-benar Tetua Agung? Tidak mungkin aku salah. Meski Tetua Agung sangat misterius di dalam sekte, dan kebanyakan orang hanya melihatnya dalam wujud roh, tapi aku tidak mungkin melupakan kekuatan dan hawa kehadirannya. Itu sungguh kuat dan aku yakin bahwa itu adalah Tetua Agung. Jika memang itu adalah Tetua Agung, apa dia tahu tentang rencana kita? Kata tetua ketiga. Tetua Si kemudian mengerutkan keningnya dan dia berkata, meski dia tahu bahwa itu adalah aku, tapi aku tidak sampai melakukan apapun pada Suofan. Selain itu, dia juga tidak mungkin melakukan apapun pada kita, karena jika dia memang ingin menyingkirkanku, maka aku tidak mungkin bisa kembali ke tempat ini dengan selamat. Di hadapannya, aku tidak lebih seperti semut, jadi jika dia ingin membunuhku, dia pasti sudah melakukannya. Mendengar ini, semua orang pun mengangguk dan merasa bahwa itu semua masuk akal. Sepertinya Tetua Agung masih ingin mempertahankan situasi di dalam sekte, tanpa menghancurkan pihak manapun, kata tetua ketiga sambil menghela nafas. Tetua Si pun kemudian berkata, aku juga berpikir demikian. Lagi pula kekuatan Tetua Agung sungguh luar biasa dan tidak bisa diremehkan. Jika sampai kita tersingkir, maka murid kita akan kehilangan kualifikasi untuk menjadi murid elit. Dan tetua lainnya pasti akan mencoba mengambil kesempatan dan mendorong murid mereka sendiri. Jika itu sampai terjadi, maka sekte pasti akan jatuh dalam kekacauan. Karena itu kita hanya tidak boleh sampai memprovokasi Tetua Agung dan tidak perlu menyebutkan tentang masalah ini lagi. Lalu tetua, apa kita tidak bisa melakukan apapun pada Suofan? Kata Liu Su dengan wajah khawatir. Apa kau bodoh? Lihatlah siapa yang berada di belakang anak itu. Jangan main-main dengan anak itu sekarang. Lebih baik, sekarang kamu pergi dan cari informasi tentang asal-usul anak ini. Siapa dia sebenarnya? Kenapa sampai Tetua Agung begitu menyukainya? Kata Tetua Si dengan tegas. Kini Liu Su tahu bahwa dia sudah tidak bisa lagi bergerak dan menyingkirkan Suofan untuk sekarang. Jadi, dia pun kemudian diam dan mendengarkan obrolan dari para tetua. Dan setelah mereka ngobrol untuk waktu yang lama, pagi hari berikutnya pun tiba. Tetua Si dan lainnya kini menerima kabar kalau Master Sekte meminta mereka semua untuk berkumpul. Mereka diminta berkumpul tanpa terkecuali. Lalu singkat cerita, mereka pun datang dan semua tetua telah berkumpul di aula utama. Tidak lama setelah itu, Xie Weiyue datang dan kemudian memimpin persidangan untuk pengampunan dosa bagi Guilang dan Yueling. Kini Qi Jifu dan Bai Jifu tampak sangat bersemangat, karena sebelumnya mereka itu sudah bersusah payah untuk mencari dukungan. Tapi hari ini ternyata Master Sekte sendirilah yang mengusulkan untuk membebaskan mereka berdua. Jadi seolah-olah mereka berdua ini mendapatkan jalan yang sangat mulus. Di sisi lain, Tetua Si dan rombongannya sama sekali tidak melakukan penolakan karena mereka sudah membicarakan ini sebelumnya. Selain itu, mereka juga sudah melakukan beberapa persiapan untuk kedepannya. Jadi singkat cerita, persidangan itu berjalan lancar tanpa ada gangguan apapun, dan akhirnya Guilang dan Yueling benar-benar dibebaskan dari kamar budak dan menjadi bagian dari murid dalam. Setelah kembalinya dua orang ini, mereka mempersiapkan diri untuk mengikuti turnamen murid dalam, yang mana itu hanya tinggal beberapa bulan saja. Dan waktu terus berjalan. Akhirnya, kompetisi antara murid dalam pun akan segera dimulai. Kini murid dalam dan murid luar semuanya berada di satu tempat,
mereka berada di tribun penonton. Lalu di bagian tengah terdapat tribun yang sangat megah dan di sana sekarang Xie Wuyue berada. Dia duduk di singgasana kebanggaannya, yang mana di samping kanannya itu sebenarnya adalah tempat dari Tetua Agung, tapi karena dia tidak datang maka diisi oleh Tetua Si. Selain itu juga di sebelah-sebelahnya ada Tetua Batu lainnya. Semuanya kini menghadap ke arah arena di mana turnamen akan dilangsungkan. Aku tidak menyangka bahwa Tetua Agung masih tidak datang hari ini, kata Tetua Si yang duduk di dekat Xie Wuyue. Xie Wuyue tampak acuh tak acuh dan berkata dengan santai. Tampaknya Tetua Agung tidak terlalu menyukai keramaian seperti ini. Dan selain itu, menurutnya murid dalam tidak ada yang menarik. Jadi dia terlalu malas untuk duduk dan menyaksikan pertandingan seperti ini. Mendengar apa yang Xie Wuyue katakan, wajah Tetua Si tampak terhina. Wajahnya menjadi gelap karena hal itu. Dia bisa merasakan bahwa dari kata-kata Xie Wuyue dia itu ingin mengatakan kalau gerbang murid dalam yang ia pegang selama ini tampaknya cukup mengecewakan dan tidak layak untuk dilihat. Karena itu Tetua Si mengutuk di dalam hati dan bersumpah akan membungkam mulut dari Xie Wuyue dengan kemampuan dari para muridnya. Master Xie tidak boleh terlalu pesimis. Bakat dari anak-anak ini cukup baik untuk sekte di masa depan, kata Tetua Si dengan rendah hati. Tapi Xie Wuyue tidak membalasnya dan hanya tersenyum tipis seolah mengejek. Setelah itu Xie Wuyue melihat ke bawah dan memperhatikan bahwa rupanya Zuo Fan masih belum juga datang ke tempat ini. Ini dia tampak menghela nafas dan merasa sedikit kecewa. Tapi ini sudah waktunya untuk mulai pertandingan yang pertama. Karena itu dia berkata dengan suara yang tegas, mulai kompetisi antar murid dalam. Segera mendengar ini, para juri yang ada di atas arena segera membungkuk dan berteriak, kompetisi murid dalam resmi dimulai. Semua penonton pun segera bersorak dengan penuh antusias. Lalu juri pertandingan itu mulai memanggil nama-nama dari para murid yang mendaftar dalam kompetisi ini. Dan begitulah pertandingan pun dimulai. Di sisi lain, di tengah hutan terlihat 3 sosok berpakaian abu-abu. Mereka melihat pertandingan ini dari kejauhan sambil tertawa. Sekali lagi, ini adalah kompetisi yang membosankan. Bahkan para murid elit sudah bisa ditentukan sebelum pertandingan dimulai, kata salah satu sosok dengan wajah yang pahit. Lalu yang lain pun mengangguk dan berkata, sayang sekali, penyakit di dalam sekte ini sangat sulit untuk dihilangkan. Mungkin kita harus melakukan peremajaan untuk merubah semuanya. Aku cukup kasihan pada Xie Wuyue yang harus menanggung semua tanggung jawab ini sekarang. Untung saja aku tidak terpilih waktu itu. Ya, kita memang sangat beruntung karena tidak terpilih. Apalagi saat turnamen Naga Ganda tahun lalu, wajah Xie Wuyue benar-benar tercoreng karena kita kalah telak di babak pertama. Sungguh kasihan, kata orang ketiga yang akhirnya mereka bertiga pun kemudian tertawa bersama. Tapi meski begitu, tampaknya masih ada beberapa orang yang memang memiliki bakat di dalam jajaran murid elit tahun ini, kata orang pertama. Tapi meski begitu, lawan mereka di turnamen Naga Ganda bukanlah orang biasa. Mereka bahkan jauh lebih kuat lagi, dan kekuatan murid elit kita saat ini masih belum cukup untuk menentang mereka, kata salah seorang di sana yang kemudian membuat ketiganya pun menghela nafas panjang. Lalu, sosok pertama berkata lagi, ngomong-ngomong, Xie Wuyue sebelumnya pergi ke Tianyu untuk mencari murid. Tapi kenapa aku tidak pernah melihat anak itu sekarang? Aku tidak tahu. Tapi meski begitu, aku tahu bahwa siapapun orang itu pasti tidak kompeten. Karena aku bahkan tidak melihatnya sampai hari ini, kata sosok ketiga dengan tidak berkomitmen. Setelah mendengar itu, kedua orang lainnya pun hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Di sisi lain, di dalam pemakaman Wosan, sosok cantik keluar dari gerbang hitam dan matanya kini tampak sangat tajam dan haus darah. Ketika Zuo Fan melihatnya, dia benar-benar merasa puas dan kemudian melemparkan botol porselen ke arahnya sambil berkata, ambil ini, sudah waktunya kau menyelesaikan tugasmu.
Mari kita pindah lagi ke arena dari murid dalam. Pertarungan masih terus berlangsung dan seorang peserta tiba-tiba terlempar keluar dan dia jatuh dengan wajah pucat dan sekarat. Di sisi lain tampak seorang pemuda berdiri dengan ekspresi yang tegas dan menakutkan. Dia tidak lain adalah Kuilang. Pertandingan ke-8, Kuilang menang, teriak juri yang ada di arena, dan itu membuat para penonton pun segera bersorak. Kini para penonton langsung membicarakan tentang Kuilang dan apa yang ia lewati selama 10 tahun terakhir di kamar budak. Mereka semua takjub karena kekuatan Kuilang ternyata tidak berkurang sedikit pun. Lalu, pertandingan pun berlanjut. Pertandingan ke-7, Yue Ling menang, teriak sang juri. Pertandingan ke-9, Liu Su menang. Pertandingan ke-7, Wu Mei Er menang. Pertandingan ke-13, Gui Hu menang. Kini semua orang bisa melihat bahwa pertandingan ini benar-benar dikuasai oleh kelima orang ini. Bahkan tidak ada perlawanan sedikit pun dari peserta lainnya. Pertandingan berikutnya adalah pertandingan milik Gui Hu lagi. Tapi musuhnya sudah ciut dan memilih untuk mengundurkan diri. Tapi sayang sekali, Gui Hu tidak membiarkannya. Sebelum juri mengumumkan hasil pertandingan, Gui Hu melompat dan membunuh peserta itu dalam satu pukulan. Semua orang terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Gui Hu sungguh menyeramkan, sama seperti namanya, harimau hantu. Juri tampak ragu-ragu lalu kemudian mengumumkan, pertandingan ke-14, Gui Hu menang. Selanjutnya, kami abstain. Para peserta yang seharusnya menjadi lawan Gui Hu segera berteriak dan melarikan diri. Lagi-lagi juri mengumumkan, pertandingan ke-15, Gui Hu menang. Segera penonton pun bersorak. Mereka semua tampak kagum dengan dominasi yang dimiliki oleh Gui Hu. Setelah itu seorang pria mengambil selembar kertas dan memberikannya pada juri. Berikutnya, Kisen, ahli di tahap 5 ranah visi dewa. Ahli yang dipanggil namanya itu segera membungkuk dan maju ke depan dengan percaya diri. Kali ini dia menunjukkan semangat bertarung meski dia tahu kalau lawannya adalah Gui Hu. Kebetulan sekali, sepertinya aku mendapatkan lawan yang menarik, kata Gui Hu dengan mata yang dipenuhi dengan rasa haus darah. Pria yang baru saja naik itu segera menjadi pucat ketika melihat hal itu dan berteriak, "Senior, ampun, Sebelum pria itu menyelesaikan kata-katanya, Gui Hu sudah melesat ke arahnya dengan satu pukulan. Pria itu langsung terdiam. Dia segera memuncratkan darah kemana-mana dan akhirnya dia tidak bernafas lagi. Juri pertandingan ini tampak mengerutkan keningnya dan berkata dengan tegas, "Pertandingan masih belum dimulai." "Memangnya apa bedanya? Hasil tetaplah sama," kata Gui Hu sambil tertawa. Sang juri hanya bisa menghela nafas panjang. Lagi pula di dalam sekte Moche tidak ada larangan tentang hal ini. "Berikutnya," kata juri yang tadi. Setelah itu Kuilang maju dan mengambil secari kertas. Lalu saat nama lawannya dipanggil, kini mereka siap untuk bertarung. Selain itu di arena sebelah juga ada Wu Mei Er yang juga siap bertarung. Dia mendapatkan seorang lawan yang berbadan kekar. Dia adalah seorang pria tentunya. Dia tampak sangat mesum ketika melihat tubuh dari Wu Mei Er. Pria itu semakin bersemangat dan segera melompat ke arena. Dan kini tampak dia menatap Wu Mei Er dengan nafsu yang menggila-gila. Kemudian dia pun mengidipkan matanya dengan genit. "Junior Mei Er, senior ini tidak cukup kuat, maka kamu harus sedikit bersikap lembut." Wu Mei Er pun tertawa lalu berkata, "Tentu saja, aku pasti akan memanjakanmu." Setelah mengatakan itu, dia pun mengedipkan matanya dengan genit. Ini semua mata penonton tampak iri dan mengutuk lawan dari Mei Er, seolah-olah mereka ingin turun dan membunuh laki-laki itu. Sedangkan para tetua merasa kesal. Inikah generasi penerus sekte Moche? Semuanya tergoda hanya oleh seorang wanita. Mari kita kembali pada Kuilang. Lawan Kuilang adalah seorang pria berbadan jangkung dan matanya tampak sadis. Dia kemudian berkata, "Senior Kuilang, mohon bimbingannya." Kuilang pun tersenyum dan kemudian segera ototnya membengkak dan tubuhnya pun seperti meledak. Dia kini terlihat sangat besar. Segera Kuilang melesat ke depan dan mengejar lawannya.
Kuilang sudah terlihat seperti meteor dan dalam satu pukulan, arena langsung retak dan membuat dentuman yang sangat kuat. Semua orang yang melihat tampak terpana, bahkan beberapa murid luar yang ikut menonton sampai memuntahkan darah hanya karena terkena gelombang dari serangan Kuilang. Pria yang menjadi lawan Kuilang langsung terkapar di tengah arena dan sudah tidak bernyawa. Jujur, Kuilang dan Guihu itu sama-sama kejamnya. Dia tidak berbelas kasih sedikit pun pada lawannya. Dia bahkan berkata, "Karena kau telah berani masuk ke arena, maka kau harus siap untuk hidup atau mati." Mendengar itu, semua orang benar-benar terpukau dan langsung bersorak. Setelah itu, kemenangan Kuilang pun kemudian diumumkan. Sedangkan di sebelah, Hume'er masih berhadapan dengan lawannya. Mereka belum melakukan satu serangan pun. Tapi Kuilang menyadari dan melirik. Lagi-lagi wanita ular itu menggunakan teknik pesona. Hawa membunuh di sekitar tubuh Kuilang kini tampak sangat intens saat melihat Hume'er. Sayangnya lawan Hume'er sama sekali tidak menyadari hal ini. Dia justru tertawa seperti orang sange. Hume'er yang melihat lawannya, dia terlihat tersenyum dan berkata, "Senior, kenapa kamu tersenyum di sana? Apa kamu tidak mau menyerangku?" "Tentu aku akan datang. Kamu tidak perlu khawatir," kata pria itu yang kemudian kukunya berubah menjadi cakar binatang buas. Tapi sejujurnya mata orang ini hanya terlihat bernafsu saja. Karena itu, Hume'er pun sekali lagi menggodanya. "Senior, apakah trikmu adalah menatap orang lain?" Orang itu kemudian berkata, "Tentu saja tidak. Ini adalah seni bela diri spesialku. Serangan remasan dada. Maksudku cakar naga penembus jantung. Junior, kamu harus berhati-hati," kata pria itu yang kemudian bergerak ke arah Hume'er. Semua penonton pun tampak geram. Mereka benar-benar cemburu dan ingin di posisi pria ini. Tapi, apakah itu benar-benar sesuatu yang baik? Tentu tidak. Hume'er kini masih tampak tenang, sampai pria itu sudah ada di depannya dan hampir menyentuh dadanya. Lalu tiba-tiba niat membunuh Hume'er pun meledak, dan dari bawah tangannya segera mencekik leher dari pria itu. Pria itu tidak berdaya sama sekali. Sekarang dia terjerat dalam pesona Hume'er. Lalu dengan senyuman dingin, Hume'er mengambil nafas dan segera aura Yuan Yang dari pria ini keluar dan segera masuk ke dalam tubuh Hume'er. Hanya dalam beberapa detik pria itu langsung berubah menjadi pucat, dan dia pun akhirnya menjadi keriput dan vitalitas dari tubuhnya pun sampai habis. Hume'er dengan tatapan dingin melemparkan pria itu ke samping seperti sampah. Sekarang semua orang menyadari bahwa Hume'er itu sangatlah berbahaya, tapi tidak sedikit dari mereka yang terlihat semakin sange. Mereka bahkan berpikir kalau lawan Hume'er itu sungguh beruntung karena bisa mati dalam kenikmatan. Sungguh tidak bisa dipercaya. Pertandingan ke-10, Hume'er menang, teriak sang juri. Pada titik ini 5 tempat untuk posisi murid elit sudah terisi. Tapi wajah Xie Yue tampak kusam sekarang. Dia kini benar-benar menatap Hume'er dan berkata, "Pemujaan batu. Aku tidak tahu apakah anak ini memang layak untuk menjadi murid elit atau tidak. Tapi yang kalah dari dia jelaslah orang bodoh yang tidak memiliki kontrol diri. Tapi aku juga tidak yakin apakah anak ini bisa bersaing dalam turnamen naga ganda atau tidak. Master Sekte sepertinya keliru. Seharusnya Anda paham bahwa Sekte Moja adalah salah satu sekte iblis. Dan di dunia iblis, apapun bisa digunakan sebagai senjata. Bahkan pesona itu juga adalah senjata yang mematikan. Karena itu juga anak ini bisa menjadi salah satu dari 5 besar dalam turnamen ini. Kecuali ada orang yang datang dan bisa mengalahkan Hume'er, maka itu artinya dia tidak pantas dan tidak layak," kata tetua Si dengan tenang. Tapi Xie Yue kini tampak tidak puas dan ingin memarahinya. Hanya saja sudah tidak ada orang lagi yang berani menentang kelima orang ini. Jadi, bukankah itu sama saja bahwa pertandingan ini sudah selesai? Lagi pula, di mana sebenarnya Suofan? Seharusnya dia sudah ada di sini dan membawa muridnya untuk melawan Hume'er, kata Xie Yue di dalam hati sambil mengutuk.
Di sisi lain, tiga sosok yang dari tadi mengamati pertandingan ini kini tampak serius. Lalu sosok pertama berkata, para bajingan ini benar-benar tidak berkompeten. Bahkan mereka tidak mampu melawan seorang kultivator pesona. Jika anak ini menjadi perwakilan di turnamen naga ganda nantinya dan menggunakan triknya, maka itu hanya akan menjadi bahan tertawaan dari ke-9 sekte lainnya. Sosok kedua pun berkata, kamu benar, bagi seorang murid elit tidak seharusnya jatuh ke dalam pesona dari seorang gadis. Tapi pada akhirnya gadis ini sekarang adalah salah satu dari ke-5 murid terbaik. Meski kamu menyangkalnya, tapi anak ini pasti akan berguna di masa depan. Sosok ketiga pun berkata, aku sedikit tidak setuju. Karena sesungguhnya kultivasi anak ini memiliki nilai yang setara dengan Guihu dan juga Kuilang. Dia pasti baik-baik saja dalam mengikuti turnamen naga ganda nantinya. Kita tidak boleh meremehkannya. Setelah itu ketiganya pun mengangguk. Pada akhirnya memang mereka sepakat. Tapi di dalam hati mereka masih menilai bahwa kualifikasi dari murid di sekte ini justru semakin menurun. Kita akan kembali ke arena. Guihu, Kuilang, Yueling, Liu Su, dan Hu Mei'er maju ke depan, temui Master Sekte. Teriak salah seorang tetua yang menjadi juri di tempat itu. Sekarang semua penonton tampak melihat kelima orang ini maju bersamaan. Mereka tahu bahwa berikutnya adalah pengumuman dan penghormatan tertinggi kepada 5 murid elit yang terpilih. Hormat pada Master Sekte, kata kelima orang itu bersamaan sambil mengepalkan tinju mereka. Xiao Yue kini melirik mereka berlima dengan tatapan dingin. Dia tahu bahwa ini tidak pantas, tapi apa yang bisa dia lakukan? Xiao Yue kemudian mengumumkan, selamat, mulai hari ini kalian berlima akan menjadi murid. Tunggu sebentar. Tiba-tiba sebuah suara teriakan terdengar keras dan semua orang pun mengalihkan perhatian mereka. Ini semuanya menoleh dan di sana terlihat pria dan wanita yang wajahnya tampak serius. Setelah itu sang pria berkata dengan santai, maafkan saya kelima kandidat, tapi sepertinya hari ini salah satu dari kalian harus mengikhlaskan posisi kalian, karena tantangan baru telah datang. Siapa kalian? Teriak tetua Si dengan raut muka yang kesal. Belum lagi, fakta kalau di tempat itu banyak sekali ahli di ranah virtual, tapi mereka tidak ada yang menyadari kedatangan 2 orang ini. Pria itu masih tampak santai sambil meletakkan sapu di pundaknya, seolah-olah dia tidak peduli dengan para tetua ataupun master sekte yang ada di tempat itu. Tetua Si kini menjadi geram dan ingin memberi pelajaran pada anak ini dengan tangannya sendiri. Tapi setelah itu, pandangannya sedikit teralihkan pada seorang gadis yang ada di sampingnya. Aura dari gadis ini sungguh tajam, bahkan para ahli di ranah virtual pun bisa merasakan hawa dingin yang keluar dari gadis ini. Meski kultivasinya tidak terlalu tinggi, tapi gadis ini benar-benar tidak biasa. Xiao Yue kini menyipitkan matanya dan berkata, katakan siapa dirimu dan apa urusanmu datang ke wilayah murid dalam. Saya UER, murid luar. Saya memberikan salam pada Master Sekte, kata gadis yang berhawa dingin itu. Ya, ini memang benar. Dia adalah UER versi 2.0. Dia kini tampak membungkuk dan memberi hormat pada Xiao Yue. Melihat hal ini, Xiao Yue mengangguk dengan puas sambil melihat Zuofan yang masih meletakkan sapu di pundaknya. Lalu Zuofan pun menyadari hal itu, kemudian dia mengepalkan tangannya dan berkata, saya Zuofan, budak, memberi salam pada Master Sekte. Semua orang langsung terkejut. Bagaimana bisa seorang budak datang ke tempat seperti ini? Ini adalah wilayah dari murid dalam, dan hari ini adalah kompetisi dari para murid dalam. Seharusnya secara aturan tidak boleh seorang budak datang ke tempat ini. Belum lagi, sikap Zuofan yang terlihat arogan ini membuat semua orang menjadi semakin kesal. Bahkan Xiao Yue sendiri tampak tidak senang, tapi dia harus menahannya. Lagi pula, dia sudah berjanji pada Zuofan untuk membantunya di saat yang tepat.
Para tetua kini tampak melihat YWR untuk waktu yang lama. Meski dia hanya berada di tahap 9 ranah surga yang mendalam, tapi aura dingin yang dia miliki benar-benar sangat dalam. Seolah-olah itu adalah jurang yang tidak berdasar. Sedangkan Yueling dan Quilang tampak tidak percaya, lantaran sebelumnya YWR itu hanya berada di tahap 6 ranah surga yang mendalam dan mengalami kemacetan. Hanya dalam 3 bulan saja, YWR mampu melakukan terobosan bahkan sampai 3 tingkat sekaligus. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Steward Zuo, apa yang Anda lakukan pada gadis ini? Bahkan Kui Gang saja yang meminum pil Tong Tian pun hanya mampu melakukan 1 terobosan. Tapi gadis ini dalam 3 bulan saja bisa melakukan 3 terobosan berturut-turut, kata Quilang dengan ekspresi yang tidak percaya sekaligus kagum. Mendengar apa yang dikatakan oleh Quilang, para tetua semuanya terkejut. Bagaimana bisa Kui Gang ataupun anak ini meminum pil Tong Tian yang adalah pil kelas 10? Bahkan mereka saja belum pernah mengicipinya. Di sisi lain, Humei-er yang mendengarnya pun semakin tidak percaya. Dan entah kenapa saat dia melihat YWR, Humei-er menjadi semakin kesal. Tetua Si yang sedari tadi juga merasa kesal segera berteriak. Beraninya budak datang ke tempat ini untuk menyaksikan turnamen yang berlangsung. Sepertinya kau telah melupakan aturan dari sekte dan minta untuk dieksekusi. Master Sekte, kita tidak bisa membiarkan anak ini. Ini adalah sebuah pelanggaran, maka tolong izinkan saya untuk memberikan pelajaran pada anak ini. Tapi bagaimana mungkin Xie Wuyue memberikan izin seperti itu? Lagi pula Zuo Fan dan Xie Wuyue sekarang ada di sisi yang sama. Lalu dia pun kemudian berkata dengan suara dingin, Zuo Fan, kau adalah budak. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Apa kau memang ingin menyaksikan pertandingan ini? Katakan dengan sejujurnya. Mendengar ini semua tetua tahu bahwa Xie Wuyue saat ini menjadi terlalu lunak. Itu terjadi jelas untuk menegaskan bahwa ada hubungan yang tidak sederhana di antara Xie Wuyue dengan Zuo Fan. Setelah itu Zuo Fan pun tersenyum lalu dia berkata sambil mengepalkan tinjunya, Master Sekte, saya adalah budak dan memiliki tugas untuk bersih-bersih. Tapi sepertinya saya datang di hari yang salah. Karena pertandingan ternyata masih belum selesai, kata Zuo Fan yang kemudian tertawa. Tetua Si langsung membentak, omong kosong, siapapun juga tahu kalau hari ini adalah kompetisi antar murid dalam. Bagaimana bisa budak sepertimu masuk ke tempat ini? Dan siapa yang memintamu untuk membersihkan tempat ini? Maafkan saya tetua, tapi saya memang memiliki tugas untuk membersihkan tempat ini. Tapi sepertinya saya terlalu bersemangat sampai saya salah hari, kata Zuo Fan sambil tersenyum. Ketika Xie Wuyue mendengar hal ini, wajahnya berubah menjadi semakin dingin. Jika memang begitu, artinya kamu salah hari. Mungkin kau harus datang besok atau malah lusa. Zuo Fan pun tersenyum dan berkata, saya pikir juga seperti itu Master Sekte. Karena itu, maka saya izin untuk undur diri. Setelah itu kemudian Zuo Fan berbalik. Dia berjalan menuju keluar arena sambil menyeret sapu yang ada di tangannya. Benar-benar tindakannya itu sungguh tidak sopan. Tetua Si tidak bisa menahan amarahnya dan kemudian dia berteriak, Tunggu, tempat ini adalah Sekte Moche. Kau tidak sepantasnya bersikap sombong seperti itu. Kamu sudah melanggar aturan, maka kamu harus mendapatkan hukuman. Mendengar itu, Zuo Fan pun menoleh ke belakang dan menatap Tetua Si dengan ekspresi datar. Tetua Si kemudian berkata lagi, Master Sekte, anak ini sudah melanggar aturan dan tidak sopan. Karena pada dasarnya tempat ini hanya boleh didatangi oleh para murid dalam dan juga luar. Dia hanya seorang budak. Tolong tunjukkan kebijaksanaan Anda. Xie Wuyue tahu bahwa Tetua Si tidak mau melepaskan Zuo Fan begitu saja, maka dia hanya harus menunjukkan ketegasannya. Wajah Xie Wuyue langsung berubah menjadi dingin dan dia berkata,
Siapa tetua yang berjaga hari ini? Saya Master Sekte, Kizen, memberi hormat, kata salah seorang tetua yang kemudian melangkah maju. Brak! Tiba-tiba suara ledakan terdengar, dan tetua itu segera terlempar ke belakang. Dia pun tampak memutahkan darah dari mulutnya, dan kemudian jatuh lalu tidak bernafas lagi. Master Sekte, apa yang Anda lakukan? Kata tetua Si dengan penuh keterkejutan di wajahnya. Xiao Yue kini tampak acuh tak acuh dan dia berkata, anak ini hanya salah hari, itu adalah kesalahan yang manusiawi. Tapi dia bisa datang kemari, itu adalah kesalahan yang fatal bagi seorang penjaga yang bahkan tidak menyadari kedatangannya. Padahal anak ini hanyalah seorang budak. Apakah seperti ini penjagaan dari Sekte Moche? Ini benar-benar membuatku merasa malu. Karena dia telah lalai dan membiarkan seorang budak masuk, maka dia harus dihukum. Dan hukumannya adalah mati. Jadi, apa aku masih harus menegakkan aturan lagi? Aku tidak tahu berapa banyak lagi tetua dan juga diaken yang akan mati hari ini, kata Xiao Yue dengan niat membunuh yang sangat mendominasi. Setelah itu, Xiao Yue kemudian menatap tetua Si dan berkata, jadi apa kamu masih mau melanjutkan ini? Tidak Master Sekte, saya harap Anda bisa memaafkan kesalahan ini, kata tetua Si sambil menundukkan kepalanya. Kini semua tetua bisa menyadari bahwa Xiao Yue telah menunjukkan ketegasannya. Dia menunjukkan bahwa dia mau melindungi Shuo Fan. Dan siapapun yang mencoba untuk mengejar Shuo Fan, maka itu akan sama dengan menyinggung Master Sekte sendiri. Setelah itu, jika memang sudah tidak ada masalah lagi, maka saya mohon untuk undur diri, kata Shuo Fan sambil mengepalkan tinjunya lagi, dan kemudian dia berjalan ke arah luar. Namun sebelum Shuo Fan melangkah lebih jauh, tiba-tiba seorang pria melesat ke arahnya. Ya, dia adalah orang yang sangat temperamental dan yang terkuat di tempat itu. Dia adalah Guihu, orang nomor 1 di antara murid dalam. Siapapun yang berani menginjakkan kakinya di arena ini, maka itu artinya dia sudah siap untuk menerima semua konsekuensinya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja, kata Guihu yang kini hendak menyerang Shuo Fan. Tinjuan yang sangat kuat langsung ditujukan ke arah Shuo Fan. Tapi Shuo Fan sudah menduga ini akan terjadi. Dia kemudian mencibir dan dia berkata, pada mulanya aku tidak ingin menunjukkan ini pada siapapun. Tapi karena kamu yang memintanya, maka jangan pernah menyalahkan aku. Segera aura merah keluar dari tangan kanan Shuo Fan. Aura itu langsung meledak, dan Guihu yang tadi hendak menyerang Shuo Fan langsung berhenti dan wajahnya berubah menjadi pucat. Ledakan energi yang mengerikan itu bahkan membuat bebatuan beterbangan keluar. Bahkan Guihu pun sampai didorong ke belakang. Segera Guihu langsung mengambil mode mengamuk dan dari tubuhnya muncul ledakan energi. Dia benar-benar bersusah payah untuk menahan tekanan dari Shuo Fan. Setelah itu, Shuo Fan dengan wajah dinginnya mengayunkan sapu yang dia pegang, dan segera bilah-bilah angin melesat dan menabrak tubuh dari Guihu. Itu membuat Guihu langsung terlempar jauh ke belakang. Kekuatan Guihu dan Shuo Fan benar-benar terpaut sangat jauh. Itu sudah seperti bumi dan langit. Akhirnya Guihu pun terkapar di lantai. Darah mengalir dari sekujur tubuhnya. Bahkan dia pun sampai muntah darah. Ini semua orang menatap Shuo Fan dengan penuh rasa tidak percaya. Lantaran Shuo Fan itu hanyalah seorang ahli di tahap 8 ranah surga yang mendalam dan hanya seorang budak. Tapi dia bahkan mampu membuat Guihu yang ada di tahap 7 ranah visi dewa sampai tidak berkutik. Kini semua tetua mulai bertanya-tanya tentang kenapa bakat luar biasa ini justru dijatuhkan ke kamar budak. Bahkan Xiao Yue pun saat ini tampak terkejut dengan kekuatan yang dimiliki oleh Shuo Fan sekarang. Sebelumnya, dia itu merekrut Shuo Fan karena kecerdikannya. Tapi hanya dalam 3 tahun rupanya Shuo Fan sudah menjadi sosok yang jauh lebih menakutkan.
Setelah melihat kekuatan Zuofan ini, dia bahkan mulai berpikir bahwa pil tingkat 9 yang ia gunakan untuk menarik Zuofan masuk ke dalam sekte itu benar-benar terlalu murah. Bakat Zuofan itu jauh lebih tinggi nilainya daripada pil tingkat 9 ini. Karena itu, kini Xie Wuye benar-benar bersorak di dalam hatinya. Di sisi yang lain, Guilang dan Yueling adalah orang yang sebelumnya telah melawan Zuofan. Mereka juga tahu kalau Zuofan itu sangatlah kuat. Tapi, mereka tidak tahu kalau Zuofan ternyata masih menyembunyikan kekuatan sebesar ini. Di kejauhan di dalam hutan, tiga sosok yang sedari tadi mengamati apa yang terjadi di kompetisi murid dalam tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Sebelumnya mereka berpikir bahwa tidak mungkin ada murid yang bisa menyaingi Guihu. Tapi rupanya, Zuofan bahkan bisa mengalahkannya hanya dalam satu gerakan. Itu adalah pukulan yang sangat mengerikan. Anak ini seharusnya menjadi salah satu murid elit. Tapi kenapa kita tidak pernah mendengar keberadaan dari anak ini? Kata sosok pertama. Sosok lainnya juga tampak berpikir dan kemudian dia berkata, "Aku sepertinya pernah melihat anak ini. Dia seperti seorang dari kamar budak. Apa karena itu kita tidak pernah mendengarnya?" Apa? Kamar budak? Orang seberbakat ini ditempatkan di kamar budak. Bagaimana bisa Master Sekte sebodoh ini? Kata dua orang lainnya dengan wajah keheranan. Tapi kemudian mereka bertiga kini menatap Zuofan dengan senyuman yang mengerikan. Tapi akhirnya sekte ini memiliki bakat yang menjanjikan. Nanti kita harus menemui Master Sekte dan menarik anak ini untuk menjadi murid elit. Ketiganya pun tampak mengangguk dan menyetujuinya. Tapi tiba-tiba, sosok pertama berkata, "Hei, tapi anak ini adalah budak. Meski dia keluar dari kamar budak pun, dia sudah kehilangan kualifikasi untuk menjadi murid elit. Itu adalah aturan dari sekte. Dan apa sebenarnya yang dipikirkan oleh Xie Wuye?" Sosok kedua kemudian berkata, "Itu hanyalah aturan kecil. Memangnya apa masalahnya melanggar aturan itu? Lagi pula bahkan tetua agung juga berasal dari kamar budak. Jadi mengapa kita tidak bisa menerima anak ini?" Dua orang lainnya pun saling memandang satu sama lain, dan kemudian mereka tampak menghela nafas. Meski begitu, aturan tetaplah aturan. Itu sudah ada sejak lama, yang mana ditujukan supaya kemurnian dari para murid elit itu terjaga. Bagaimanapun, mereka yang memasuki kamar budak seharusnya hanya mereka yang tidak memiliki kekuatan atau mereka yang telah melanggar aturan sekte. Jadi mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi murid elit. Sosok ketiga kemudian berkata, "Persetan dengan hal itu. Jalan iblisku adalah mengakui yang kuat. Aturan itu hanyalah sebuah batasan. Tapi jika kamu cukup kuat untuk menembus batasan itu, maka tidak ada yang perlu diributkan." Tapi dua orang lainnya menggelengkan kepala. Salah satu dari mereka berkata, "Itu tidak baik, karena aturan dibuat oleh para leluhur dan mereka pasti sudah memikirkan semuanya untuk masa depan. Jika aturan ini dihancurkan begitu saja, maka kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan." Setelah mengatakan itu, ketiga orang itu pun mulai menundukkan kepala dan wajah mereka kini tampak pahit. Tapi, setelah beberapa waktu, sosok ketiga kemudian menunjukkan ketegasan di matanya dan dia berkata, "Tidak, dengan kekuatan anak ini, dia seharusnya cukup untuk menjadi murid elit dan bisa ikut dalam turnamen naga ganda. Apapun yang terjadi, aku harus membawa anak ini untuk menjadi murid elit. Meski aku harus melanggar aturan sekte, aku tidak peduli." Melihat kesungguhan dari sosok ketiga, dua orang lainnya pun segera mengangguk dan mereka pun tampak memiliki niat yang sama. Dan kita sekarang akan kembali lagi ke arena. Di sana semua orang benar-benar terdiam akan apa yang telah Zuofan lakukan. Sampai akhirnya Xie Wuye pun tertawa dengan suara yang keras. "Meski kamu seorang budak, rupanya kamu benar-benar bagus dalam bertindak dan melakukan pembersihan." Mendengar ini tetua si tampak suram. Dia bisa merasakan bahwa adanya sarkasme dari kata-kata Xie Wuye. Dia sekarang harus memikirkan cara untuk benar-benar menyingkirkan Zuofan. Kalau tidak,
posisi dari murid-muridnya untuk menjadi murid elit akan benar-benar terancam. Sofwan kini tampak tersenyum dan kemudian dia berkata, "Terima kasih Master Sekte atas pujiannya. Saya ingin tahu, apakah masih ada hal lain yang harus saya bersihkan?" Tapi Xie Yue tersenyum dan melambaikan tangannya. "Tidak, kamu sudah cukup menunjukkan kemampuanmu hari ini. Aku tahu kamu di sini hanya karena kamu salah hari. Maka sekarang kembalilah ke kamar budak." Sofwan segera mengangguk dan kemudian meletakkan sapu di pundaknya dan pergi dari tempat itu. Umeer dan Liu Su perlahan menghela nafas lega karena mereka tidak bernasib seperti Guihu. Tapi ini jelas akan menjadi masalah bagi mereka di masa depan. Setelah itu Xie Yue melirik Yuer yang masih ada di arena. Dia kemudian berkata, "Gadis kecil, rekanmu sudah pergi. Lantas kenapa kamu masih ada di sini? Apa kamu juga tidak mau pergi?" "Hormat pada Master Sekte, saya di sini karena saya merasa tidak puas akan hasil dari kompetisi ini. Jadi saya berdiri di sini untuk memberikan sebuah tantangan," kata Yuer sambil mengepalkan tinjunya dan wajahnya pun tampak serius. Kini Guilang dan Yueling tampak terkejut sekaligus khawatir, tapi mereka tidak berani mengatakan apapun. "Berani sekali kau meragukan hasil kompetisi ini. Apa kau tidak tahu posisimu sebagai murid luar?" kata Tetua Si dengan wajah yang kesal. Tapi Xie Yue tertawa dan dia berkata, "Tetua Batu, Anda tidak harus marah-marah seperti itu. Lagi pula Sekte Moche kita selalu menghormati yang kuat. Jadi jika ada murid yang lebih lemah menantang murid yang lebih kuat, maka murid yang lebih kuat tidak bisa menolaknya. Selain itu sebagai murid elit, mereka juga seharusnya bisa mengatasi masalah kecil seperti ini. Kalau tidak, bagaimana bisa kita menyebut mereka sebagai murid elit dari Sekte Moche milikku?" Mendengar itu, Tetua Si terdiam. Lalu setelah berpikir sebentar, Tetua Si menggertak Yuer dan dia berkata, "Gadis kecil, kamu seharusnya tahu jika kamu memberikan tantangan di sini, maka itu artinya tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Bahkan jika kamu mati di sini pun, kamu hanya akan dianggap sebagai sampah. Apa kau tidak mau memikirkan hal ini terlebih dahulu?" Yuer kini masih tetap tenang dan dia berkata, "Terima kasih atas perhatian dan peringatan dari tetua. Tapi saya telah memutuskan ini, jadi saya tidak akan mundur." Mendengar itu Tetua Si kemudian tertawa. "Keberanianmu memang layak untuk dipuji. Lantas siapa yang ingin kamu tantang? Perhatikan pilihanmu dengan baik-baik." Yuer kini tersenyum dan dia kemudian berkata dengan tegas, "Senior Humeir, aku akan mengalahkannya di sini karena menurut saya dia tidak pantas untuk ada di dalam jajaran murid elit." Dan waktunya baca pesan-pesan. Ya ini udah 7 bab ya lur ya. Memang durasinya cuma sekitar sejam, tapi karena beberapa bagian memang sengaja cut karena diulang-ulang dan cenderung membingungkan. Pada akhirnya proses editing script ini udah lama dan waktunya jadi sangat mepet. Jadi kalau misalnya Ane lanjutin lagi, nanti waktunya nggak akan terkejar untuk upload hari ini. Ya mohon untuk tidak protes ya. Dan kalau nanggung ya maaf sekali. Baik, kita lanjut. Pesan pertama, terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah transfer via bank. Ini nggak tahu siapa, tapi biasanya sih Bang Adit ya. Nggak tahu, nanti kita konfirmasi. Terus ini juga terima kasih untuk Bang Keita yang juga udah transfer. Lalu makhluk Mars, Bang gambar sofanya bikin sendiri atau ngambil dari Google? Bukan bikin sendiri sih, lebih ke ngedit. Jadi apa yang udah ada itu Ane edit, Ane inverse gitu, jadi rambutnya berubah jadi warna agak putih gitu ya, silver perak. Kalau misalnya mau linknya Ane taruh di kolom deskripsi, ada, nanti tinggal diklik bisa di-download. Kalau misalnya ada kesulitan boleh banget nulis di kolom komentar juga Bang. Kemudian dari Agung Ariana, semangat Min, dimana chapter novelnya bikin pusing waktu bacanya. Bener banget, ini chapter kali ini tuh wah gila. Kalau yang depan ini masih agak mending, tapi
Yang ini bikin pusing asli. Butuh 3 hari nih buat ngedit skrip. Lalu kemudian hamba Allah tetap semangat dan banyakin bonusnya Min. Siap ya, semoga tetap dikasih kesehatan ya supaya bisa ngasih bonusan juga. Dari Power Ranger Pink, salam sehat Min. Siap, salam sehat. Dan jangan lupa pakai instabilisernya biar tetap sehat dari kuman-kuman. Sugiyarto Prananta Wijaya, mantap lur atas spoiler Magic Emperor-nya dan makasih atas bonusannya. Sama-sama bang. Fans Mas Bagus. Semoga sama-sama dilancarkan rezekinya bang, biar bisa saling share terus. Yuk mari sama-sama kita ucapkan amin. Oke, see you again di next video dan bye.